Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Khairunisa dari kelas 10 RPL 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil esai sejarah saya yang berjudul Menelusuri Kerajaan Sriwijaya tentang warisan ilmu dan keterbukaan budaya asing yang tak ternilai bagi bangsa. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang mencerminkan cara hidup suatu masyarakat. Budaya termasuk penting dipelajari karena melalui budaya kita bisa memahami nilai, kebiasaan, dan cara berpikir manusia di masa lalu. Dengan memahami budaya, kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah untuk memperbaiki kehidupan di masa kini. Penulisan esai ini lahir dari keinginan untuk menelusuri kembali kebijaksanaan masa lalu sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan di masa kini. Sejarah bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi juga cerminan cara sebuah bangsa berpikir, belajar, dan beradaptasi terhadap perubahan. Dari masa ke masa, peradaban besar selalu tumbuh dari keterbukaan terhadap ilmu, budaya, dan gagasan baru. Nilai inilah yang pernah menjadikan kerajaan Sriwijaya bersinar di antara peradaban dunia, sebuah kerajaan maritim yang membuktikan bahwa kejayaan sejati tidak dibangun oleh dinding pertahanan, tetapi oleh keberanian untuk belajar dari siapapun tanpa kehilangan jati diri. Salah satu peradaban yang meninggalkan jejak kuat dalam sejarah adalah Kerajaan Sriwijaya. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera bagian selatan, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan Sriwijaya titik pertemuan bangsa-bangsa dari timur dan barat. Kapal-kapal seperti India, Tiongkok, dan Arab singgah di pelabuhannya, membawa rempah, sutra, kitab, dan ilmu. Dari sanalah lahir budaya yang kaya dan terbuka terhadap dunia luar. Masyarakat Sriwijaya memiliki pandangan hidup yang jarang dimiliki kerajaan pada masanya. Mereka tidak takut terhadap budaya asing, sebaliknya mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Sikap ini tampak jelas dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Keterbukaan itu juga terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pedagang dari berbagai negeri membawa cara berdagang, alat navigasi, dan sistem pelayaran baru. Masyarakat Sriwijaya tidak hanya menerima tetapi menyesuaikan dan mengembangkannya. Nilai keterbukaan ini sangat berharga untuk dunia sekarang. Di era modern, keterbukaan terhadap ilmu dan budaya asing bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kemajuan teknologi dan informasi membuat dunia semakin terhubung. Orang yang mau belajar dari luar akan tumbuh lebih cepat. Namun, seperti masyarakat Sriwijaya, keterbukaan itu harus disertai kebijaksanaan, menerima yang baik dan menolak yang buruk, dan tetap berpijak pada nilai sendiri. Sikap terbuka juga melatih manusia untuk berpikir luas dan kreatif. Dalam pendidikan, keterbukaan berarti mau menerima ide baru dan memperbarui cara belajar. Dalam ekonomi berarti berani menjalin kerjasama lintas negara tanpa kehilangan kendali. Dalam budaya berarti mampu menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas. Itulah bentuk keterbukaan sejati seperti yang pernah diterapkan Sriwijaya ratusan tahun lalu. Salam hormat, saya Ima Khairunisa. Bila ada kesalahan kata dalam esai saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.